Halo, nama saya Resila Ceril. Di sini saya akan pertama kali menjelaskan informasi latar belakang untuk memenangkan inisiatif. Pada kasus ini, pihak Public Relations Twitter KAI Komuter Line membuat sebuah ancaman terhadap PT KAI Komuter Line dengan tanggapan yang tidak beretika. Lalu, PT KAI Komuter Line mengatasi krisisnya dengan mengirimkan postingan klarifikasi dan menjelaskan bahwa kedua belah pihak sudah bertemu secara langsung dan sudah menyampaikan permintaan maaf. Dan hal ini merupakan peluang untuk PT KAI Komuter Line untuk memperbaiki nama baik perusahaan dan menjadi kekuatan PT KAI Komuter Line agar lebih dipercaya oleh masyarakat di masa yang akan datang. Dan tentu saja menjadikan hal tersebut untuk meminimalisir ancaman yang terjadi ke depannya terkait dengan masalah ini. Mempersiapkan pusat pers. Pada kasus ini, PT KAI mengelola konferensi pers. Pada kasus ini tidak menggunakan konferensi pers dan hal tersebut menjadi kelemahan dari kasus ini. Karena masyarakat tidak mengetahui cerita lengkap dari kejadian tersebut dan klarifikasi hanya sebatas pengumuman di media sosial saja. Tentu saja menjadi ancaman karena masyarakat kurang mempercayai apa yang disampaikan PT KAI Komuter Line karena hanya melalui media sosial saja. Namun, tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi kekuatan karena masyarakat merasa PT KAI Komuter Line mengikuti protokol kesehatan yaitu tidak berkumpul dengan keramaian. Nama saya Arawinda Nur Salsabila dengan nomor hadir 7 dari kelas A. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai subbab berikutnya. Berurusan dengan wawancara televisi. Pelatihan juru bicara di televisi sangat penting untuk mengatasi situasi krisis. Dengan mengajarkan teknik dan memberi keyakinan, hal tersebut pun digunakan untuk menemukan siapa yang baik dan siapa yang tidak. Pada kasus ini, PT KAI Komuter Line tidak menggunakan wawancara televisi dan hal tersebut menjadi kelemahan bagi perusahaan karena masyarakat tidak mengetahui cerita lengkapnya. Dan hal tersebut menjadi ancaman bagi perusahaan karena masyarakat kurang mempercayai PT KAI Komuter Line. Mengatasi ratusan panggilan telepon. Tidak ada perusahaan, apapun industrinya, yang memiliki departemen hubungan publik atau sumber daya manusia dengan orang-orang yang cukup untuk mengatasi tekanan demikian. Solusinya adalah melatih karyawan dari berbagai disiplin lain dalam organisasi mengenai teknik untuk menangani panggilan dari kedua pendengar yang vital ini. PT KAI Komuter Line tidak menghadapi ratusan panggilan telepon. Jika hal tersebut memang terjadi, PT KAI Komuter Line pasti sudah menyiapkan sumber daya manusia untuk membantu mengatasi tekanan ini, dan hal tersebut menjadi kekuatan dari perusahaan. Hal tersebut menjadi peluang bagi PT KAI Komuter Line karena tidak menerima ratusan telepon. Namun, PT KAI Komuter Line mendapatkan banyak mention oleh masyarakat di media sosial PT KAI Komuter Line. Menanggapi panggilan dari kerabat, beberapa organisasi memiliki sistem yang efisien
untuk melacak siapa yang ada di situs ketika sesuatu terjadi. Pada kasus ini, PT KAI Komuter Line menghubungi pihak yang bersangkutan dan temannya yang menghubungi media sosial dari PT KAI Komuter Line saat setelah kejadian pelecehan terjadi. PT KAI Komuter Line menghubungi korban untuk bertemu agar memperbaiki kesalahan dan memperbaiki citra perusahaan. Hal tersebut menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperbaiki citranya dan menjadi kekuatan bagi PT KAI Komuter Line karena masyarakat akan beranggapan bahwa PT KAI Komuter Line bertanggung jawab dalam kasus ini. Baik, saya Anggita Dewati Putri, nomor hadir 06, akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Studi kasus kesalahan informasi tentang kematian pertambangan di Virginia. Dalam krisis, tidak ada informasi yang lebih penting daripada informasi yang benar untuk pihak keluarga korban. Kasus pertambangan di Amerika Serikat dan kasus media sosial Twitter KAI Komuter Line memiliki hal yang serupa, yakni saling memiliki kelemahan yang menjadi penyebab terjadinya kasus pada masing-masing perusahaan. Kelemahan yang terjadi pada kasus pertambangan di Amerika Serikat ialah terjadinya miskomunikasi terkait informasi korban yang selamat pada sejumlah surat kabar sehingga menyebabkan keributan dari pihak korban dan banyaknya kritik yang dilontarkan kepada sejumlah surat kabar di Amerika Serikat. Sedangkan, kelemahan yang terjadi pada kasus media sosial Twitter, PT KAI Komuter Line, yakni kesalahan dalam merespon pengaduan kasus pelecehan oleh admin media sosial Twitter PT KAI Komuter Line, membuat PT KAI Komuter Line terlihat tidak serius dalam menangani pengaduan kasus pelecehan tersebut. Selanjutnya, rilis berita. Pada kasus public relation, media sosial Twitter KAI Komuter Line, rilis berita digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai penanganan kasus yang terjadi dengan pihak korban seperti penyampaian permohonan maaf dan pendampingan korban saat proses pelaporan pelecehan seksual ke polisi. Hal yang menjadi kekuatan bagi PT KAI Komuter Line yakni perilisan berita yang dilakukan dengan cepat, sehingga menunjukkan bahwa PT KAI Komuter Line menangani kasus dengan segera. Dengan dilakukannya perilis berita secara cepat oleh pihak PT KCI Komuter Line, tentunya dapat membantu penanganan kasus pelecehan yang terjadi diselesaikan dengan segera. Lalu yang selanjutnya, ada pemberi informasi kepada karyawan. Pada situasi krisis dalam KAI Komuter Line, Anne Purba, Vice President Corporate Secretary PT KAI Komuter Line, menyampaikan pernyataan terkait penanganan kasus. Hal tersebut merupakan kekuatan bagi PT KAI Komuter Line karena karyawan perusahaan mendapatkan informasi mengenai perkembangan dari kasus yang terjadi. Dengan adanya pemberian informasi kepada karyawan melalui penyampaian pernyataan terkait penanganan kasus yang menimpa PT KAI Komuter Line, para karyawan dapat mengetahui informasi dan perkembangan mengenai kasus tersebut secara langsung dan jelas melalui atasan mereka, tidak melalui pihak eksternal seperti jurnalis ataupun wartawan yang meliput kasus pelecehan yang terjadi. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Haura Daveza Amreli, nomor hadir 15 dari kelas A, kelompok P15. Saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Yang selanjutnya adalah menggunakan website. Dalam penanganan kasus KAI Komuter Line, perilisan berita dan informasi terkait kasus tersebut dilakukan melalui media sosial Twitter serta pernyataan disampaikan oleh Vice President Corporate Secretary Anne Purba. Kemudian, hal yang menjadi kelemahan adalah pernyataan dari PT KAI Komuter Line yang tidak dimuat pada website resminya, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi oleh jurnalis yang meliput kasus tersebut. Tidak digunakannya website resmi tersebut tentu merupakan kelemahan karena tidak semua masyarakat sering menggunakan media sosial Twitter untuk mendapatkan suatu informasi. Yang selanjutnya adalah peran layanan darurat. Terkait peran layanan darurat, tindakan yang dilakukan oleh PT KAI Komuter Line yakni mendampingi korban dalam proses pelaporan kasus kepada pihak berwajib. Hal yang menjadi kekuatan bagi KAI Komuter Line yakni pelaporan kepada pihak berwajib yang prosesnya terjamin. Tidak hanya terjamin, namun tindakan dilakukan oleh PT KAI Komuter Line menunjukkan bahwa PT KAI Komuter Line bertanggung jawab dan tidak melarikan diri atas kasus yang menimpa perusahaannya. Dan yang terakhir, setelah berakhir, selain melakukan upaya lanjutan berupa pendampingan korban dalam proses pelaporan kasus ke pihak berwajib, PT KAI Komuter Line juga segera mencabut akses admin media sosial Twitter PT KAI Komuter Line yang merespon pengaduan kasus pelecehan. Hal tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, merupakan kekuatan bagi KAI Komuter Line serta peluang untuk memulihkan citranya. Selain itu,
Sanksi yang diberikan oleh PT KAI Komuter Line kepada pelaku cukup efektif untuk menangani kekeliruan dalam respon terhadap pengaduan kasus pelecehan yang terjadi. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.